Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang kita tahu Dialah Tuhan semesta alam. Dialah yang memiliki bumi, langit, mentari, planet-planet yang ada di langit sana adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita tahu Allah pemilik segalanya, maka itu akan membuat kita bergantung kepadanya, bersandar, memohon hanya kepada Sang Pencipta. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kalau dibandingkan Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lebih mulia Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim bersama Nabi Nuh, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, masih lebih baik Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi kita SAW dibandingkan dengan seluruh Nabi, beliau adalah Sayyidul Mursalin. Kita sebagai umatnya terkadang banyak yang kurang mengenalnya, bahkan tidak mengenal Rasul SAW kecuali sedikit, kecuali hanya namanya. Perbanyaklah salawat buat Nabi SAW, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya para peserta kajian Zoom dari Sisesa, semua orang yang berakal sehat, insya Allah tatkala menempuh dunia baru, ketika dia menikah, maka dia ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan kebahagiaan. Rumah tangga yang sakinah, berbalut cinta dan sayang. Dan kalau kita melihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 21, yang seringkali kita dengar pada saat acara pernikahan, yang berkaitan dengan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada yang menarik di ayat itu. Coba kita baca ayat ini terlebih dahulu. Di surat Ar-Rum ayat 21. Nah, tafadhal. Nah, tafadhali. Baik, sambil menunggu mungkin ana akan bacakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalik la ayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya
ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allah menciptakan pasangan hidup buat kita dari jenis kita sendiri, dari manusia, bukan dari makhluk yang lain. Sehingga di situ ada sakinah, ada kecondongan, ada ketentraman dan kedamaian. Wa ja'ala, dan Allah membuat di antara kalian itu mawaddatan warahmah, ada cinta, ada kasih dan sayang dan rahmat di situ. Cinta dan kasih sayang itu tumbuh. Jadi ada usaha dari kedua insan ini yang ingin terus bersama, yang ingin membangun rumah tangga dengan baik, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjaga kekokohan rumah tangga mereka. Mereka harus menjalin komunikasi yang baik agar cinta dan sayang itu tumbuh, berbunga dan berbuah. Biarkan cinta itu bersemi. Biarkan cinta itu menjadi besar. Yang salah satunya dengan menjaga komunikasi yang baik. Ahibati fillah, seindah apapun tanaman kita di rumah, tapi kalau kita tidak merawatnya, kita tidak menyiraminya, kita tidak memotongi dahan-dahannya, maka dia akan tumbuh tidak sehat. Terkadang dia layu, bahkan kadangkala kita sedih karena bungaku telah mati. Ada beberapa tips untuk menjaga komunikasi yang baik di dalam rumah tangga ini. Karena dua insan ini dari rumah yang berbeda, dari rahim yang berbeda, dengan karakter, kebiasaan yang beragam, yang menyebabkan terkadang dua manusia ini gak cocok, terjadi konflik, terjadi keributan. Maka kita perlu menaruh beberapa dasar-dasar pijakan dalam berkomunikasi dengan pasangan hidup kita. Nggak ada lagi perkara, Ustaz, sulit ngomong sama dia, Ustaz, repot, ngomong sama batu lebih baik. Terkadang sebagian istri seperti itu. Hari ini akan berbicara kepada seorang istri, ya, kepada para istri. Kalau nanti kajiannya ada buat bapak-bapak, akan ngomong sama mereka. Jadi kalau sekarang Anda fokus kepada emak-emak, tolong difahami karena memang audiennya adalah emak-emak nih. Yang pertama, ketahuilah bahwa pasangan hidupmu, bahwa suamimu itu sudah divonis sama Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat memiliki banyak kekurangan. Begitu pula dirimu. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu suka melakukan kesalahan. Jadi khata' itu orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang, jemaah. Kayak gitu tuh suamimu. Dia suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu bodoh dan zalim. Itu pasangan hidupmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan bodoh, kecuali yang beriman. Manusia itu suka
tergesa-gesa, ingin semuanya instan. Itu manusia. Allah mengatakan wa khuliqal insanu ajula. Kemudian dia pelupa dan dia adalah makhluk yang lemah. Jadi pasangan hidupmu itu bukan malaikat. Pasangan hidupmu itu manusia seperti dirimu yang memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Ketika kita sudah tahu siapa yang kita ajak ngomong, dengan siapa kita hidup, ini menjadi modal utama agar kita tatkala berkomunikasi dengan dia nggak baper. Kita tahu memang kayak gitu dia itu. Dia melakukan kesalahan. Makanya tatkala seorang itu mengetahui tipikal lawan bicara dia, maka dia sudah mempersiapkan diri bagaimana menghadapinya. Tapi terkadang sebagian kita tatkala menikah, pasangan hidupnya itu seakan-akan makhluk yang tidak punya kekurangan. Sehingga tatkala dia menikah, dia mendapatkan perbedaan 360 derajat dari yang ada di benak dia, dari yang dia gambarkan dalam mimpinya dengan realita yang ada. Yang menyebabkan dia kecewa. Yang menyebabkan dia merasa tidak betah hidup bersama pasangannya. Yang mendorong dia untuk berpikir harus berpisah. Padahal nggak kayak gitu. Makanya perlu bersabar. Perlu punya sikap taghaful. 2 hari yang lalu beberapa hari yang lalu kita bahas tentang taghaful agar orang itu nggak baperan. Taghaful itu ya tidak semuanya dimasukkan ke hati. Engkau tutup sebelah mata. Nggak perlu menghitung-hitung kesalahan dia. Ya perkara-perkara yang remeh udah nggak usah diingat-ingat. Dan jangan fokus konsentrasi mencari negatif dia. Sikap seperti ini adalah sikap yang luhur, tapi tidak semua orang dapat melakukan. Sumber dari taghaful ini adalah kesabaran, keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Artinya dia tabah, dia kadang udahlah, nggak apa-apa ya. Kadang kalau orang tuanya ngomong, udah kayaknya kau kalau udah nggak kuat, udahlah tinggalin dia. Enggak lah, kan masih banyak kebaikan dia, ibu. Jadi selama kesalahannya bisa ditoleransi, kenapa harus diperbesar gitu loh. Dan selalu memberikan alasan. Sikap ini ketika berkomunikasi, ketika hidup bersama, hidup bermasyarakat, bukan hanya di rumah tangga ya. Ketika kita berkawan, ketika kita di kantor, di sekolah, di tempat kerja. Kata Imam Ahmad rahmatullah alaih, tis'atu a'syari husnul khuluq fit taghaful. 90% dari akhlak mulia itu terletak dalam taghaful. Yani kita bukan hanya berbuat baik sama orang lain, tapi kita ini berusaha untuk ya menutupi kesalahan orang lain, tidak terlalu mempermasalahkan dia. Ahibati fillah. Ketika kita berkomunikasi dalam rumah tangga, terkadang ada perkara-perkara yang memang mengiris hati, melukai hati. Tapi apa harus ditanggapin? Enggak semuanya harus ditanggapin. Coba dibuka Qur'annya di surat At-Tahrim ayat 3. Ini tentang rumah tangga Nabi SAW ya. Bagaimana Allah menegur nabinya
ketika mengharamkan sesuatu yang halal ya, karena beliau ingin istri-istrinya itu nggak berantem lah, ingin istri-istrinya semuanya ridho gitu. Akhirnya Allah tegur. Apa kata Allah di surat At-Tahrim ayat 3? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Dan ingatlah ketika secara rahasia dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya atau Hafsah suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Barakallahu fikum. Nih, adab komunikasi. Tapi ketika Hafsah melakukan sebuah kesalahan yang dia menyebarkan rahasia, lalu Nabi SAW memanggil Hafsah, mendudukkan Hafsah, dan disebutkan dalam ayat ini arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi menjelaskan sebagiannya dan sebagian Nabi tidak jelaskan. Nabi sembunyikan dari Hafsah. Karena memang ada perkara-perkara yang gak harus kita tuh detail sama pasangan hidup kita. Ada perkara-perkara yang kita perlu menutup mata kita demi menjaga rumah tangga kita. Mungkin ada 2-3 kesalahan, tapi kita fokus ke satu aja lah. Sehingga rumah tangga itu terjaga dari berbagai hal yang dapat membuat bunga itu layu. Jamaah rahimakumullah, dalam berkomunikasi dengan pasangan hidup, maka hendaklah menjaga niat. Jaga niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Seorang yang niat menjaga rumah tangga demi agar anak-anaknya memiliki keluarga yang utuh, demi agar mereka memiliki ayah yang soleh, insya Allah niat ini akan menjadikan langkah-langkah selanjutnya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bukan pura-pura baik, tapi dia ingin baik sama pasangan hidupnya. Maka bagi para istri, hendaklah menjadi sosok wanita yang humble, yang enak ngobrol sama suaminya, senantiasa tersenyum. Yang senyum itu adalah sedekah. Bayangin ketika dia niat untuk menjaga rumah tangganya, dia menyambut suaminya dengan senyuman.
Kalau itu di toko jemaah, bagaimana dengan rumah tangga kita? Apa 7S itu? Ini bikinan orang ya, artinya bisa ditambah, bisa dikurangin. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, sepenuh hati. 7S. Karena nggak hafal juga. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, sepenuh hati. Senyuman itu membuka hati. Orang kalau sudah dilihat dari jauh wajahnya muram, nggak ada senyum, gimana kita mau berkomunikasi? Yang ada diem-dieman. Tapi apabila suami disambut sama istri dengan senyum dan sepenuh hati, dia sopan, santun, melayani lagi, itu suami ngobrol enak. Istri menyampaikan unek-unek pun enak. Kenapa? Karena pintunya udah terbuka. Kalau bicara salam, suami istri ini kadangkala gak saling mengucapkan salam. Karena merasa rumahnya sendiri, yang dia temui adalah suaminya sendiri. Kalau sama orang salam, tapi sama pasangan hidupnya kadangkala jarang salam. Maka tolong perbanyak salam setiap kali berjumpa sama suami. Dari kamar umpamanya, dari kamar dia, suaminya ada di ruang tamu depan, cari-cari ketemu sama suaminya. Assalamualaikum. Suami akan menjawab waalaikumsalam. Ini salam benar-benar akan menumbuhkan cinta. Bagaimana para sahabat Nabi ya, 2 orang itu berjalan bersama. Tapi kadang-kala di tengah jalan mereka itu ada pohon yang mereka nggak bisa jalan bareng lagi. Akhirnya mereka satu-satu tuh, karena jalannya mengecil. Yang satu di kanan, satu di kiri. Ketika mereka selesai melewati pohon tersebut, mereka jumpa di depan, mereka mengatakan assalamualaikum. Kalau ini dipraktekkan dalam rumah, ketika seorang suami menjumpai istrinya, istri menjumpai suaminya, udah dalam rumah tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Lalu dia mengatakan assalamualaikum, istrinya sedang masak, suami datang mengatakan assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Suaminya mungkin sedang sibuk melakukan sesuatu, istrinya entah kemana, mungkin yang rumahnya 2 lantai, mungkin ada di atas, ketemu lagi bareng, assalamualaikum. Jadi ketika dipisahkan kemudian berjumpa lagi, ucapkan salam. Yakin engkau, cinta itu akan tumbuh. Karena Rasul SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian itu nggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Ini kalau sesama muslim saling mencintai, bagaimana dengan suami istri yang sama-sama Islam? Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan akan tumbuh cinta itu di antara kalian? Afsyus salam bainakum. Maka tolong suami istri, gimana lah kalau kita tahu anak-anak masuk nyelonong nggak salam, kita usir anak keluar dulu. Ada banyak kosakata coba. Tapi sebagian kosakata itu dapat menimbulkan suudzon, dapat menimbulkan salah faham, dapat menyakiti hati. Maka hendaklah kita memilih kata-kata yang mudah dicerna dan menyenangkan hati. Rasulullah SAW, beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya agar kalau ngomong jangan mengatakan ra'ina, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Dirubah katakan ra'ina, bisa jadi maknanya minar riayah, tolong perhatikan kami. Tapi maknanya bisa jadi minar ru'una, satu hal yang buruk, yang keji. Karena kata ini memiliki 2 makna,
maka ditinggalkan. Nabi suruh sahabatnya, suruh umatnya tidak mengatakan ra'ina. Wa qul unzurna. Katakan unzurna. Maka dalam rumah tangga kadang-kala terjadi miskomunikasi gara-gara penggunaan kata yang tidak tepat. Yang memang membuat pasangan hidup kita jadi memahami dengan pemahaman yang salah. Akhirnya miskomunikasi. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 53? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Kita bukan disuruh memilih kata-kata yang baik, tapi yang terbaik. Yang terbaik, yang terbenar. Karena setan ini ada. Dia ingin merusak hubungan antara kita. Karena kalau sudah rusak, apalagi kalau bicara sudah bercerai, itu membahayakan sekali. Membahayakan silaturahim, membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Karena kalau berbahaya buat pasangan itu sendiri, maka Allah suruh memilih kata-kata yang paling baik. Setan itu musuh. Maka ketika berbicara, pilihlah kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang membuat pasangan hidupmu jadi sakit hati, ya. Kemudian ahibati fillah, hendaklah para istri tidak ada hari kecuali dia menyampaikan kepada suami bahwa dia mencintai suami. Suami itu suka dengan pujian, suka dengan sanjungan sebagaimana istri menyukai hal itu. Ketika seorang istri duduk sama suaminya, makan sama suaminya, suami lagi enak-enak makan, tahu istrinya mengatakan, "Bang, engkau tahu nggak bang? Kenapa? Aku tuh bangga banget punya suami kayak engkau." Subhanallah. Ucapan ini membuat sang suami semakin cinta sama istrinya. Ketika dia mengatakan, "Bang, aku ini orang yang paling beruntung kayaknya bang. Dapat suami yang kayak engkau, yang baik ya. Nggak ada sih manusia yang lebih berharga buat aku dalam hidup ini. Lebih dari dirimu." Atau ucapan-ucapan apa saja. Katakan umpamanya omongan, engkau itu bukan hanya suami sih bang. Engkau itu lebih dari itu. Engkau itu adalah guru buat aku. Engkau itu kawan buat aku. Artinya engkau itu ya gak bisa aku ngomong sama engkau. Nih hari ini ngomong gitu. Besok datang lagi suaminya pulang kerja. Sambil dia bawain tas suaminya. Sambil dia bermanja sama suaminya mengatakan, "Bang, aku itu kangen sama engkau bang. Gak tahu aku bayang-bayang sama dirimu." Subhanallah jemaah. Kalimat yang tidak memerlukan keringat. Kata-kata yang tidak mengharuskan keluar harta. Itu dapat menjadi perekat hubungan rumah tangga. Sehingga miskomunikasi apapun hilang. Biasa, karena dia tahu istri itu cinta sama dia. Istri itu bangga dapat suami dirinya.
Perlu istri seperti itu. Yang terkadang perempuan ini kalau sudah lama pernikahannya udah biasa-biasa aja gitu. Nggak ada lagi pujian dari istri. Afwan, hari ini Anda bicara sama emak-emak ya. Mungkin emak-emak akan ngeluh, suami kita sama. Nanti kita bikin kajian buat mereka. Tapi yang jelas para istri bagaimana dia berusaha untuk menjadikan suaminya tahu dia itu cinta sama suami. Kemudian panggillah suamimu, pasangan hidupmu dengan nama yang paling dia sukai. Nama yang paling indah. Dan sebaliknya sebenarnya suami juga manggil istrinya dengan nama-nama yang indah ya. Nama ini akan membekas ketika dipanggil dengan nama yang indah. Itu akan membekas, membuat suaminya jadi cinta ya. Kadang-kala ada istri-istri yang kalau nyebut suaminya itu ya nggak menghormati suami gitu. Ini kita tidak bicara manggil ya. Atau manggil juga. Ada yang memanggil dengan panggilan yang tidak ada unsur penghargaan di dalam. Apa nggak bisa engkau panggil dengan panggilan yang lain? Kadang-kala dia menceritakan tentang suaminya dengan menyebut-nyebut namanya. Kalau suaminya mungkin namanya anggap Ahmad. Ahmad itu kayak gini, Ahmad tuh kayak gini gitu. Ketika dia ngobrol sama keluarganya. Apa nggak bisa dia mengatakan, suamiku itu, suamiku. Jadi dia menyebutkan pasangan hidupnya, si Ahmad ini, kepada keluarganya, kepada kawannya dengan sebutan yang kalau suaminya dengar tambah cinta nih suami. Artinya kemanapun dia pergi dia mengatakan zauji. Kalau bahasa Arabnya suamiku itu tidak menyebut namanya. Dia ingin menghargai suaminya. Kalaupun dia menyebut namanya dia sebut dengan nama yang di situ ada unsur penghargaan buat suaminya. Subhanallah. Umar bin Khattab, ada sebuah riwayat Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab, ya riwayat ini mursal tapi dia mengatakan thalathun yusaffina laka min wuddi akhik. Ada 3 perkara yang akan membuat cintamu kepada saudaramu jadi jernih. Ada cinta yang bercampur, ada cinta yang jernih, safi. Apa 3 perkara itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an tusallima alaihi idza laqita. Yang pertama, engkau mulai salam kalau berjumpa. Engkau dulu yang mulai. Idza laqita, assalamualaikum. Yang kedua, wa tuwassi' lahu fil majlis. Luaskan majlisnya ketika dia duduk. Ahlan, fadl, duduk sebelah sini. Kasih tempat yang paling enak dia. Muliakan dia. Itu akan membuat dia semakin cinta. Ahibati fillah, salam gak butuh duit. Meluaskan tempat buat dia gak butuh fulus. Gak butuh fulus juga. Yang ketiga, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ilai. Engkau panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Orang tuh punya banyak nama ya, kadang-kala alias fulan, atau ada gelar-gelar dia. Maka panggil dia. Umpamanya dia punya anak yang namanya Hafsah. Dia cinta banget sama Hafsah ini. Dia panggil, ya Aba Hafsah. Wahai bapaknya Hafsah. Jadi ingat sama Hafsah dia. Wahai putranya fulan. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berkomunikasi dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam rumah. Yang kadang-kala terjadi riak-riak di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Inni la'alamu idza kunti anni ghadban atau ghadba wa idza kunti anni radiyah." Aku tuh tahu kapan engkau sedang senang sama aku dan kapan engkau sedang marah sama aku.
Dari mana engkau tahu? Kata Nabi SAW, "Idza kunti anni radiyah." Kalau engkau sedang senang sama aku, engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba, tapi kalau engkau sedang marah sama aku, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Artinya dia tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW karena dia sedang marah sama suaminya. Nabi tahu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ajal ya Rasulullah, ma ahjur illa ismaka. Benar ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Maka subhanallah. Jadi panggilan ini ketika komunikasi itu menyebabkan rumah tangga semakin erat lagi. Jadi ketika marah pun jangan sampai keluar kata-kata yang memperkeruh keadaan. Aisyah tahu, dia cuma mengatakan enggak warbi Ibrahim. Dia tidak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau bisa panggil nama suamimu dengan panggilan yang lain, tapi tetap yang baik ya. Apalagi kalau panggilan itu panggilan yang terbaik, itu akan menyebabkan kondisi semakin indah. Jadi ada kondisi yang sedang senang, sedang bahagia, ada kondisi yang sedang ada masalah, tetap berusaha untuk menggunakan kata-kata yang terbaik. Lalu dalam berkomunikasi, hendaklah seorang istri menghormati dan menghargai pendapat suaminya, ide-ide suaminya. Loh kok kayak gitu Ustaz? Kalau idenya kurang tepat, menurut anak kurang bagus, ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suamimu itu pemimpin buat engkau. Sehingga ketika engkau berbicara dengan pemimpin, kadangkala perlu mengalah. Jangan ribut sama suami dalam masalah-masalah yang kau bisa ngalah. Artinya perkara-perkara urusan dunia yang engkau tinggal mengatakan siap dilaksanakan, oh bagus. Ini yang seperti ini akan menjadikan suami lebih cinta lagi sama istrinya. Tapi ada perempuan-perempuan yang kalau suaminya ngasih tahu, dia debat ya. Dia tidak melakukan kecuali setelah ribut dulu. Kenapa? Ada memang perempuan dengan karakter seperti itu. Tapi ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar melarang kita untuk berbeda pendapat, untuk berselisih. Makanya ngalah. Dalam urusan sholat, Nabi SAW pernah melihat sahabat itu nggak lurus safnya. Satu ada lebih maju, lebih ke belakang. Kata Nabi SAW, "Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Jangan kalian berbeda, berselisih dalam safnya itu. Nggak satu. Kenapa? Nanti hati kalian yang akan bermasalah. Maka hendaklah istri berusaha ya untuk mengiyakan yang pendapatnya suami selama pendapatnya itu bisa diterima. Ahlan wa sahlan. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perempuan yang paling baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Kalau dilihat nyenangkan hati, kalau disuruh nurut, kalau diminta sesuatu dia patuh, dan kalau suaminya sedang tidak ada, dia tidak sembarangan dengan harta suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Baik, kemudian jamaah, rata-rata suami itu sibuk dengan pekerjaan. Yang mungkin istri tidak menggambarkan betapa sibuknya suaminya. Ada beban yang dia harus emban. Ada tugas-tugas yang mungkin dia tidak pernah sampaikan kepada istrinya. Ya udah, selama suaminya tidak menyampaikan, nggak perlu dikorek-korek. Ada istri yang kepo, yang selalu bertanya sama suaminya, akhirnya suaminya capek untuk jawab.
Tapi bagaimana engkau yang ngomong sama dia? Engkau yang cerita sama dia. Istri kadangkala minta pasangan hidupnya untuk cerita, untuk obrolin tentang apa yang dikerjaannya. Kadangkala suami udah capek dimintain itu. Maka sekarang dirubah. Engkau yang bercerita. Ceritakan hal-hal penting yang terjadi dalam hidupmu, di rumahmu, di tetanggamu yang penting buat suami, yang ada manfaatnya buat suami. Aisyah radhiyallahu taala anha, kadangkala Nabi itu datang, Aisyah cerita. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah ini lagi di rumah, tahu-tahu ada seorang perempuan datang bersama dua putrinya. Dua perempuan ini mengemis. Perempuan ini mengemis dengan dua putrinya itu. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Di rumah nggak ada apa-apa, cuma satu butir kurma. Bayangin, rumah Rasulullah SAW itu cuma ada satu butir kurma. Kemudian fa'ataituha iya, aku kasihkan kepada dia ya Rasulullah. Sama ibunya, kurma ini dibelah dua, diberikan kepada dua putrinya. Walam ta'kul minha, dia sama sekali tidak makan kurma tersebut. Thumma qamat fakharaj, kemudian dia berdiri keluar dia. Ketika Nabi datang, aku cerita sama Nabi. Jadi yang cerita siapa? Istri. Jadi istri berusaha untuk menyampaikan informasi yang penting gitu. Karena kadang-kala ada perempuan menceritakan dia nggak punya bahan mau cerita. Ceritanya semua kadang-kala ngomongin orang, nyeritain tetangga ini itu. Ceritalah sesuatu yang bermanfaat. Ketika cerita sama Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Aisyah, manibtuliya min hadhil banat bi syai' fa ahsana ilaihinna. Siapa yang dikasih ujian sama Allah, kasih cobaan, kasih bala, merawat anak-anak perempuan dan dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar. Anak-anak perempuannya akan menjadi perisai yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kemudian engkau tahu suamimu itu suka sama apa? Ada hal-hal mubah ya. Ada hal-hal mubah yang istri seharusnya ikut dalam kesenangan suaminya. Suaminya umpamanya dia suka dengan burung umpamanya. Di rumah ada burung. Maka ketika suami pulang atau suaminya piara ayam, piara apalah, dia ada sesuatu yang membuat dia tertarik dengan itu. Istri paling nggak punya bahan. Jadi ketika mungkin dia ada Instagram, ada apa, dia bisa ngasih tahu suami gitu. Atau berita. Suami peduli dengan kondisi COVID umpamanya. Dia mengatakan umpamanya kalau dia di Jakarta, bang di Jakarta ternyata kayak gini bang ya. Nah disinilah akan ada komunikasi. Ini kalau bicara perkara-perkara yang umum ya. Sharing urusan agama ini penting nih buat emak-emak nih. Habis ngaji, dia sharing sama suami. Suami pulang, bang aku tadi dengerin kajian. Yang isi kajiannya bukan hendak menyinggung suami, enggak. Jadi yang memang ada ilmu di situ yang diperlukan sama suami. Di sini suami biasanya akan respon ya, akan merespon cerita istri tersebut. Cerita-cerita yang lucu, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha cerita sama Nabi SAW tentang 10 wanita yang duduk. 10 wanita ini di masa jahiliyah mungkin cerita itu tentang 10 wanita ini yang mereka duduk bersama, lalu setiap orang berjanji untuk menceritakan tentang suaminya. Nggak boleh ada yang tutup-tutupin. Cerita tuh 10 wanita ini. Ketika datang Nabi SAW, Aisyah menceritakan itu kepada Nabi SAW. Wa huwa yastami' ilaih, Nabi dengerin dengan seksama. Selesai Nabi mengatakan, kuntu laki ka Abi Zara' li Ummi Zara'. Aku itu buat engkau seperti Abu Zara' sama Ummu Zara'. Ini singkat cerita, nanti mungkin bisa kita bahas tentang 10 wanita ini.
cerita 10 cerita tentang suaminya kayak apa suami mereka. Artinya tadi perempuan ini perlu dia sharing sama suaminya sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kemudian jadilah pendengar setia. Kadang-kala perempuan mengatakan suami ini nggak mau dengerin ana cerita ini itu, dia sebut dengan handphonenya. Ingat sekarang ana berceramah di hadapan para umat. Maka jadilah pendengar yang setia. Ketika ada telepon, lagi ngobrol sama suami, ada telepon, jangan diangkat, biarin. Lagi makan sama suami, ada yang telepon, bunyi teleponnya. Lalu sang suami mengatakan, itu ada yang telepon. Katakan kepada suamimu, aku melihat wajahmu lebih nyaman daripada jawab telepon itu, Bang. Aku ada di sini bersamamu lebih nyaman, lebih bahagia. Jadi suami merasa dihargai sama istrinya. Ketika suami bercerita, ngomong. Kadang-kala ada orang yang suaminya lagi ngomong, istrinya lagi sibuk dengan handphone. Iya Bang, iya apa? Maka hendaklah para istri, Anda bicara sama istri ya. Suami ada yang kayak gitu juga, semoga bisa memperbaiki diri nantinya. Kemudian, ahibati fillah, kalau mau minta sesuatu sama suami, hendaklah dengan bahasa yang penuh penghargaan. Kalau bahasa Arabnya itu adalah law samah. Ana minta tolong, afwan aku minta tolong Bang. Kalau nggak keberatan. Jadi ada bahasa ketika berbicara itu membuat suami jadi nyaman gitu. Kemudian jangan puji laki-laki lain di hadapannya. Jangan. Fulan kayak gini, fulan kayak. Kecuali dalam urusan akhirat. Ketika hendak memotivasi suami, katakan Bang, subhanallah ya, fulan itu rajin puasa sunnah. Ini dalam mereka memotivasi. Tapi kalau urusan dunia, maka jangan pernah. Karena hal itu akan melahirkan permasalahan-permasalahan baru. Mungkin dia juga tidak akan lagi menghargai dirimu. Gara-gara engkau menyebut laki-laki lain di hadapan dia. Kemudian ahibati fillah, jangan pernah tinggalkan rumah ketika engkau ada masalah. Kadang-kala perempuan ini ada masalah dikit dia kabur. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Talaq ayat 1. Iya, di surat Talaq ayat 1 mungkin perlu dipersiapkan. Bagaimana di ayat ini Allah Azza wa Jalla, atau anak akan bacakan ya kan waktunya tinggal dikit. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan engkau usir perempuan-perempuan itu dari rumah kalian, dari rumah mereka. Dari rumah mereka. Wala yakhrujuna, dan jangan mereka keluar. Karena kalau sudah keluar, gimana mau komunikasi gitu loh. Tapi kalau tetap ada di satu rumah, komunikasi itu bisa diperbaiki. Kemudian subhanallah, kalau suamimu marah, suamimu emosi, maka hendaklah engkau tidak menambah amarahnya dengan bensin. Apalagi kalau bensinnya yang jenis Pertamax turbo, itu bisa tambah terbakar tuh suami. Apa? Minta maaf engkau. Loh, ana nggak salah. Bicara menjaga rumah tangga itu bukan bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bicara siapa yang ingin memperbaiki dan siapa yang ingin merusak. Ketika engkau tahu suamimu marah, kalau engkau ikut marah, apakah engkau memperbaiki? Atau engkau tambah merusak hubunganmu sama suamimu? Apalagi kadang-kadang di depan anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kasih tahu
istri-istri kalian yang merupakan penghuni surga. Siapa mereka? Al-wadudul waludul a'ud ala zawjiha. Dia adalah perempuan yang penyayang, yang subur, yang banyak anaknya, dan suka kembali kepada suaminya, bukan kabur. Karena ada perempuan-perempuan ada masalah kepingin kabur, kepingin pergi, atau paling tidak dia menambah tadi bensin pertamax turbo dalam masalah dia. Tapi ini enggak, dia suka kembali kepada suaminya. Apa kata Nabi SAW? Idza adat au udhiya. Kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, kondisinya dua, dia menyakiti atau dia disakiti. Apa yang dilakukan seorang perempuan? Ini bicara tadi memperkokoh komunikasi. Ja'at, maka perempuannya akan datang kepada suaminya, perempuannya, istrinya yang datang. Ta'khud biyadi zawjiha. Dia ambil tangan suami, dia pegang tangan suaminya. Bukan suami yang datang kepada istri, tapi istri yang datang kepada suaminya. Apa yang dia katakan? Wallahi la adzuqu bi ghumdin hatta tarda. Demi Allah, aku tidak akan memejamkan mata. La adzuqu ghumdan hatta tarda, sampai engkau ridha sama aku. Begitu komunikasi. Dan seorang ibu kalau bicara, ibu komunikasi sama suami juga komunikasi sama anak-anaknya. Kalau sama anak-anak, tolonglah ibu juga punya waktu kapan dia pegang handphone. Jangan sibuk dengan status orang lain, ya. Jangan sibuk dengan WA group yang macam-macam, sedangkan kau punya anak, kadang-kadang kau tidak urusin. Dan sebagai penutup, hendaklah kita senantiasa memandang kepada kelebihan pasangan hidup kita, kepada positif dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Artinya banyak orang yang menyakiti Nabi SAW dengan ucapan yang menusuk ke dada Nabi SAW, banyak. Tapi Allah mengatakan khudhil afwa, jadilah maaf, jadikan maaf itu sebagai karaktermu. Wa'mur bil urfi, tetap ada amar ma'ruf, suruh kepada kebaikan, suruh kepada kebajikan. Wa'arid anil jahilin, orang-orang bodoh nggak usah diurusin. Kadang-kala ada istri yang punya suami-suami yang aduh kelakuannya Ustaz, udahlah nggak usah dipedulikan yang itu. Tapi engkau tetap tadi menjadi orang yang pemaaf, selalu memberikan alasan, uzur kepada saudaramu, kepada pasangan hidupmu, suruh kepada kebaikan, dan udah pura-pura nggak peduli sudah sama yang melakukan kebodohan. Dan engkau memiliki suami yang bukan malaikat, bukan. Tadi kita disebutkan di awal, ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, dia kurang udah, tapi dia juga punya kelebihan. Lihatlah kepada kelebihannya, sanjung dia di kelebihannya, lengkapi kekurangannya, perbaiki kesalahannya, luruskan yang bengkok dari dirinya. Tapi yang jelas, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan Alhamdulillah Ustadz, pertanyaan untuk topik ini banyak Ustadz. Kita akan coba untuk pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana berkomunikasi dengan anak remaja berumur 17 tahun dan anak perempuan berumur 10 tahun yang sulit sekali untuk dinasehatin untuk beribadah, dan bagaimana berkomunikasi dengan suami yang berkali-kali, ini masalah suami banyak Ustadz, tapi mungkin yang ini yang berkali-kali mengajak bercerai dan marah jika diingatkan tentang ibadah, termasuk sholat dan mengaji. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik.
Iya, ini komunikasi yang lebih luas lagi ya. Nah, berkomunikasi dengan anak. Ahibati fillah. Yang punya hak memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Ingat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang ibu apabila menginginkan anaknya, keluarganya mendapatkan hidayah. Kalau tadi bukan cuma anak ya, bapaknya juga bermasalah. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Mintakan kepada Allah hidayah buat anak-anaknya, buat putri-putrinya, dan buat suaminya. Setelah engkau meminta, perlu pendekatan sama anak-anak. Jadi ada orang tua yang gak dekat sama anaknya. Yang dia hanya mengingatkan anaknya untuk urusan sholat, untuk urusan ibadah, tapi coba dia duduk sama anaknya berbicara yang lain. Sehingga terjalin kedekatan, kepedulian orang tua sama anak. Sehingga anak-anak tahu bapak ibunya ini cinta sama dia. Kalau tadi ada anak yang umur 10 tahun sama yang 17 tahun, beda tentunya pendekatan kepada mereka. Karena ada ibu yang membiarkan anaknya bermain sendiri. Ibunya sibuk sendiri. Seharusnya ibu itu duduk sama anak-anak. Dan bicara ibadah, bicara sholat khususnya. Dari sejak 7 tahun seharusnya orang tua itu menyuruh anaknya sholat. Tapi sekarang kalau bicara tadi udah umur 10 tahun, Nabi SAW menyuruh lebih tegas lagi orang tua mendidik anak yang 10 tahun gak sholat. Kemudian yang 17 tahun berbeda lagi. Boleh jadi kalau dia disuruh dengan tegas, mungkin dia kabur dari rumah. Anak-anak kayak gitu udah berpikir dia nggak terlalu butuh sama orang tuanya. Maka di sini orang tua ketika ngobrol sama anaknya bukan hanya bicara tentang kewajiban. Ingatkan dia sama Allah Azza wa Jalla. Ingatkan dia dengan nikmat yang Allah berikan. Ajak anak itu ziarah kubur. Sehingga ketika dia merasakan pengalaman batin, ketika ziarah kubur diingatkan mereka sudah meninggal, nggak ada yang dibawa gitu loh. Adapun dengan suami yang kalau dinasihatin tentang masalah ibadah, dia ngajak bercerai. Hadhil hidayah. Doakan suami. Tadi bagaimana dia memuliakan suami. Jadi istri benar-benar menghargai suaminya. Suami benar-benar tahu istrinya ini butuh sama suaminya. Bahkan dia bangga dan cinta sama suaminya. Sehingga kalau dia hendak memberikan nasihat kepada suami, ya semoga suaminya nerima. Tapi juga sang istri jangan sampai memberikan nasihat yang menyebabkan dia bosan akhirnya, jenuh. Akhirnya dia jadi marah. Engkau sudah laksanakan tugasmu, tinggal dulu sudah. Nanti lihat waktu yang tepat, sampaikan lagi nasihat kepada dia. Rasulullah SAW ketika beliau melewati sebuah kuburan, di situ ada perempuan yang sedang menangisi anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, isbiri wahtasibi, bersabarlah engkau dan berharaplah pahala. Apa kata perempuan ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana engkau usah ngurusin aku. Engkau berkata seperti itu karena engkau tidak dapat musibah seperti musibahku. Engkau nggak merasakan musibah yang menimpaku. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Ditinggal sama Nabi SAW. Ditinggal. Udah melaksanakan tugas kita, memberikan nasihat. Ya udah, nggak perlu lagi ditekankan lagi ini itu macam. Yang ada ribut nantinya. Karena orang ini sedang emosi. Maka Nabi tinggal. Setelah berapa waktu datang tuh perempuan, karena dikasih tahu yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya perempuan ini minta maaf sama Nabi SAW karena dia nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW?
Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada awal hempasan, awal benturan. Itu yang disebut sabar. Begitu pula seorang istri ketika memberikan nasihat kepada suaminya, ketika dia sudah kasih nasihat dan suaminya akhirnya marah, indah itu, engkau diam. Iya bang, minta maaf bang. Udah selesai. Nanti cari waktu lain. Sampaikan lagi, marah lagi, diam lagi. Tarik ulur jemaah. Sambil didoakan suaminya semoga dapat hidayah. Dan anak-anak itu sepertinya baru terpengaruh dengan bapaknya. Bapaknya yang kurang ibadahnya, anaknya nggak ngeliat. Orang bapaknya ibadah, kadang-kala anaknya nggak ibadah. Gimana kalau bapaknya nggak ibadah dengan benar? Sedangkan anak-anak muda ini kepingin santai, kepingin nyaman hidupnya. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa menjalin komunikasi yang baik sambil terus didoakan. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya saya akan buka untuk kesempatan bertanya langsung. Ukhti Dewi, mohon Afwan tolong satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Sebagai seorang istri kita itu kan pengen selalu terlihat maksimal gitu ya Ustadz di depan suami. Ya. Saya laksanakan itu karena saya pengen meraih pahala gitu dan ridho suami. Tapi di sisi lain suami saya tuh mungkin saking nyamannya gitu ya, jadi tuh selalu minta dilayani gitu Ustadz. Jadi ketika saya misalnya sedang capek atau apa tuh kayak ya seperti nggak mau tahu gitu. Nah itu gimana Ustadz ya, kadang kita kan jadi kayak berantem sedikit gitu gara-gara mungkin kan saya pengen aduh kayaknya capek gitu, tapi ya begitulah Ustadz. Terus yang kedua kalau mau puasa sunnah itu jadi kadang saya jadi kayak sulit melaksanakan puasa sunnah, sedangkan saya juga pengen mendapatkan pahala puasa sunnah gitu Ustadz. Kadang gerundel gitu di hati, itu gimana ya Ustadz, apakah saya berdosa, dan cara komunikasi yang baik itu maksudnya bagaimana gitu biar tidak melukai perasaannya gitu. Begitu aja Ustadz, jazakillah khair. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Memandang kepada kelebihan pasangan hidup itu menjadi perekat kita tetap bersama dia. Dan semua punya kelebihan, tapi mereka juga punya kekurangan. Selama kekurangannya bisa ditoleransi, abaikan kekurangan tersebut. Dan ana rasa kalau dikatakan suami senantiasa minta dilayani dalam kondisi istri capek pun, maka disinilah tugas istri bagaimana kalau dia tahu suaminya seperti itu, bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia menjaga kondisi tubuhnya, bagaimana dia tidak terlalu capek. Dia sudah tahu suaminya ingin dilayani umpamanya. Kalau pulang kerja dan itu, dia sudah siap untuk semua itu. Jadi jangan dijadikan beban. Sekarang kan jadi beban. Sehingga permintaan suaminya yang sebenarnya permintaannya nggak berat, nggak neko-neko, sesuatu yang lumrah diminta suami dari istrinya. Tapi karena istrinya menganggap itu beban, akhirnya dia merasa nggak nyaman. Padahal di situ ada ibadah, di situ ada pahala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah? Ketika seorang kalian mendatangi istri kalian, itu ada sedekah loh, ada pahala di situ. Bagaimana para sahabat heran dengan ucapan Nabi SAW ini? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, gimana seorang mendatangi syahwatnya? Dia itu menyalurkan syahwatnya, dapat pahala. Kata Nabi SAW, Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia salurkan syahwatnya di tempat yang haram, dia dosa enggak? Ya dosa. Begitu pula ketika dia salurkan di tempat yang halal. Disinilah seorang istri ketika dia melayani suaminya sepenuh hati, walaupun dia capek, dia lelah, dia berusaha untuk melakukan hal itu dengan pandangan ini pahala loh, ini Allah suka loh, ini Allah ridhain, ini salah satu tujuan pernikahan. Maka insya Allah nggak ada lagi beban. Kalau bicara puasa sunnah, engkau niatkan puasa sunnah, niat puasa sunnah, niatkan aku kepingin puasa Senin Kemis. Tapi seorang perempuan ketika mau puasa sunnah dan suaminya ada, dia minta izin sama suaminya.
Nggak dikasih izin, pahala dapat. Dapat pahala puasa sunnah. Nanti lagi, bang, aku mau puasa sunnah, bang. Jangan. Dapat lagi pahala. Jadi ada pesan para ulama mengatakan, inwil khair. Inwil khair. Engkau niatkan berbuat baik sudah. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Selama engkau punya niat baik, terus engkau akan jadi orang baik. Maka sang istri yang suka puasa sunnah, yang suka ngaji ini itu, tapi karena dia harus melayani suaminya, dia nggak jadi puasa sunnah, maka ingat, engkau tetap dapat pahala puasa sunnah. Enak ya, Bang. Jangan dianggap beban. Jadi kita tuh kalau memandang sesuatu dengan kacamata pesimis, susah, ini itu, akhirnya jadi beban, jadi nggak nyaman, jadi menggerutu. Tapi kalau engkau pandang itu pahala, itu adalah surgamu, maka engkau akan semangat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya merasa kalau ada tanda-tanda suami saya mulai berselingkuh. Untuk memastikan sebelum menanyakan pada suami saya suka mengecek HP dan notebooknya, serta sempat meminta orang untuk mengikuti suami, hanya karena jangan sampai saya marah-marah tanpa bukti. Tapi teman saya mengatakan bahwa ini dilarang agama. Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya ingin hati saya lebih tenang jika mengetahui kebenaran meski itu pahit. Jazakallah khair Ustadz. Enggak. Kalau tahu kebenaran itu bukan tenang. Walaupun itu pahit ya. Begini coba. Suamimu ketika di kamarmu itu milikmu. Ketika dia di ruang tamu, milik tamu. Ketika dia di ruang suaminya, nggak boleh. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika itu hanya perasaan. Kok perasaannya kayaknya suami ini selingkuh. Kalau itu perasaan, jangan diikutin perasaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, hindari banyak berprasangka. Tadi udah nggak ada buktinya, dia mau cari bukti. Sesuatu yang nggak ada buktinya, dia mau cari bukti. Sesuatu itu hanya perasaan di dirinya dan dia ingin membuktikan perasaannya benar. Seharusnya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika dia tahu suaminya di rumah baik, melaksanakan tugasnya dengan baik, ini suamimu gitu. Di luar nggak tahu dia sama Allah Azza wa Jalla. Titipkan dia sama Allah. Lalu Allah katakan, setelah disuruh menghindari banyak berprasangka, wala tajassasu, jangan memata-matai. Karena dari perasaan tadi, dari suudzon, kita ingin membuktikan, kita akan memata-matai. Kita ingin membuktikan perasaan kita kalau itu benar. La, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nanti yang terakhir, ghibah, akan mengomongin kejelekan dan keburukan orang itu. Dapat bukti, maka dia akan ceritakan ini dan itu. La. Kalau engkau punya perasaan nggak enak dengan suamimu, maka yang harus engkau lakukan adalah bagaimana engkau melayani suami dengan lebih baik. Bagaimana engkau lebih lagi memberikan ya khidmah, servis kepada dia. Menjaga suamimu, mendoakan suamimu, mengajak suami untuk lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bukan memata-matai dia dengan sesuatu yang hanya ada di perasaan. Atau boleh jadi ada omongan orang yang hendak mengadu domba dan merusak rumah tanggamu. Ketika suamimu di rumah, itu milikmu. Ahibati fillah, man tatabba'a awrata akhi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengikuti, mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari-cari kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Jangan dicari-cari kesalahan itu. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia, dan orang ini akan terlecehkan nantinya. Maka jaga rumah tanggamu, jangan sampai Allah murka gara-gara melakukan tindakan yang Allah tidak meridhoinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz agak sedikit panjang Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Allah selalu memuliakan dan melindungi Ustadz dan keluarga, panitia kajian, serta kaum muslimin dimanapun. Pak Ustadz, mohon nasihat dan arahannya. Suami Ana sudah tidak pulang dan tidak menafkahi 4 bulan ini, walaupun setiap hari dalam 4 bulan ini Ana selalu meminta maafnya dan mengucap salam seperti kebiasaan yang Ana lakukan. Namun tidak ada respon satupun. Suami Ana marah karena suatu hal yang sebenarnya adalah merupakan perjanjian pranikah yang telah disepakati bahwa akan membuka poligami setelah 1 bulan pernikahan. Namun masih terus ingkar karena alasannya banyak hal. Lalu setelah 3 tahun pernikahan, Ana akhirnya memberitahu istri pertama tentang pernikahan ini. Pertanyaan Ana, sekarang apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Apakah diam saja, sabar menunggu apa yang Allah tentukan atau putuskan? Sampai saat ini Ana tidak menceritakan apa yang suami Ana lakukan kepada orang tua dan wali Ana. Dan tidak ada satupun keluarga dari suami yang mengetahui tentang poligami ini. Dan tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Dan apakah Ana salah kalau sekarang ini Ana hanya berdoa menyerahkan kepada Allah apapun yang terbaik menurut Allah? Setelah 3 bulan ini Ana tidak lagi mendoakan hidayah bagi suami Ana. Ana sangat butuh nasihat dari Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa suamimu itu bukan malaikat. Dia melakukan kesalahan. Dia khilaf. Dia lalai. Dia terjebak dalam dosa. Kalau tadi berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah perjanjian pranikah, bahwa poligami itu akan dibuka setelah 1 bulan, ya. Kenapa nggak dibuka-buka? Seharusnya istri itu sabar. Karena berpoligami itu bukan masalah yang ringan buat suamimu. Buktinya dia terbebani. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ketika suami tidak lagi menegur dia, tidak lagi memberikan nafkah, afwan, masih satu rumah. Afwan, nggak ada informasinya, Ustadz. Tadi mengatakan tidak memberikan nafkah dan tidak. Suami Ana sudah tidak pulang, Ustadz. Suami Ana sudah tidak pulang dan tidak menafkahi 4 bulan ini. Nah, barakallahu fiik. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang perlu dilakukan sekarang adanya mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tadi dikatakan keluarga suami tidak ada yang tahu, dan keluarga istri mungkin sudah tahu tadi. Istri pertamanya, Ana rasa mungkin perlu mediasi dari kawan-kawan suami. Kalau engkau tahu dengan kawannya suami, ya, atau keluargamu yang ngobrol, mau dikemanakan. Tadi dikatakan sang istri sudah minta maaf, tapi sepertinya sang suami mungkin berbaik sangka, mungkin dia sedang dengan diketahui poligami dia sedang menanggung beban di rumah tangga dia yang pertama. Dia sedang berjuang. Wallahi ana tahu orang-orang yang menikah lagi yang kondisinya berat, dia menghadapi keluarga istri pertama, menghadapi istrinya. Di situ dia punya anak-anak yang dia bingung mana yang harus dia lakukan. Maka hendaklah para istri yang menjadi istri kedua ini bersabar, ya. Bersabar menghadapi hal itu. Tapi kalau sekarang sudah terjadi apa yang tidak diinginkan, Ana rasa perlu ada mediasi supaya selesai urusannya. Soalnya kalau nggak ada komunikasi, nggak ada omongan, kata Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Kirim dari keluarganya suami, dari keluarga istri. Kalau dikatakan nggak ada yang tahu dari keluarganya suami, ya engkau kirim siapa? Dari keluarganya suami, sohibnya dia, kawannya dia. Yang penting harus ada 2 orang yang ketemu, karena komunikasi sudah mandek di bawah nih. Jadi perlu ada komunikasi dari atas. Sambil berdoa meminta kepada Allah yang terbaik.
Dan dari keluargamu juga seharusnya ada yang datang ya, dari keluarga penanya ini, mungkin orang tua apa datang kepada suaminya atau ditelepon dengan harapan ada solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya saya akan persilahkan Ukhti Hen SL untuk bertanya. Afwan, mohon satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya. Tafadholi Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan, tafadhali. Istri ya, Ustaz. Selama ini saya hanya diem, Tunggu, nggak banyak. Anti nggak dikasih nafkah? Jadi seininya, artinya dalam arti kata seini kayak kebutuhan makan gitu, nggak pada umumnya gitu, Ustaz. Jadi suami itu lebih kepada mementingkan keponakannya gitu loh, Ustaz. Jadi kebutuhan keponakannya itu diutamakan dibandingin saya sebagai istri. Ada anak? Belum. Siap. Berarti ya nggak cukup lah, nafkah yang diberikan suami itu nggak cukup. Sementara anak itu nggak pernah menuntut gitu loh, Ustaz. Apakah ibu juga bekerja? Kenapa, Ustaz? Ibu juga bekerja. Saya punya ini usaha kecil-kecilan, Iya. Ustaz. Iya. Siap. Kadang kalau suami ada yang merasa istri punya penghasilan, akhirnya tidak dikasih nafkah. Nah itu yang kadang mungkin Ana berpikirnya seperti itu gitu. Siap. Jadi suami itu ngasih semaunya dia gitu, Seikhlasnya Ustaz. dia. Kalau memang Seikhlasnya. Nah, iya, Ustaz. Jadi barakallahu fiik. Ana tuh Siap kalau gitu, Ibu. Nah, ahibati fillah. Ada suami-suami yang pelit, yang bakhil. Tapi ada suami-suami yang sebenarnya baik. Kalau tadi dikatakan suami ibu ini baik. Buktinya apa? Dia sama orang lain berbagi, sama keponakannya dia pedulikan. Boleh jadi ada amanah dari orang tuanya, boleh jadi ada amanah dari ibunya supaya dia peduli sama keponakan dia. Ada sebabnya dia melakukan hal itu. Ini kalau kita berhusnudzon ya. Yang tanya ini kan bukan suaminya, ibu istrinya yang bertanya. Maka Anda rasa dalam kondisi seperti ini, engkau terimalah. Ibu lihat kepada kelebihan suami. Oke, dia punya kekurangan di sana. Tapi apabila suami, karena memang mungkin penghasilannya tidak banyak, mudah-mudahan dengan dia berbagi dengan keponakannya, diberkahin uang yang diberikan kepada ibu. Dan buat ibu yang bertanya, boleh jadi dengan suami tidak memberikan yang cukup, mudah-mudahan Allah melancarkan rezekimu dari arah yang lain. Dan kalau engkau sebagai seorang istri ikut dalam memberikan nafkah di rumah tangga kecil itu, maka yang kau berikan dan dimakan oleh suami itu sedekah. Maka yang rasa demi menjaga rumah tangga ini, udah engkau anggap sedekah yang kau berikan kepada suami. Ketika enggak, suami adalah sebuah kemuliaan. Sampaikan kepada suami, Masya Allah bang, engkau orang yang baik ya, engkau orang yang suka menolong orang lain, membantu orang lain. Semoga Allah memberikan berkah di dalam rezekimu. Sampaikan itu. Nanti juga beberapa waktu yang lalu, Allah bang, aku senang banget dapat suami seperti engkau yang peduli. Jadi pujian dan sanjungan buat dia dengan harapan dia tahu istrinya mendukung sebenarnya, dia berbagi sama keponakannya. Dan semoga pujian-pujian itu membuat dia berpikir juga, aku kan punya tanggung jawab sama istri. Masa sama istri secukupnya, padahal sebenarnya dia punya penghasilan yang bisa ngasih lebih sama istrinya, tapi karena diberikan kepada keponakan, akhirnya nggak bisa gitu. Jadi intinya ibu bersabar, ibu tabah, dan berusaha untuk senantiasa memotivasi suami untuk lebih baik lagi kepada keponakannya ya. Dan semoga Allah berikan ganti buat ibu di usaha
yang ibu miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberkahi. Ustadz, saat ini Ana dan suami LDR. Qadarullah ada beberapa uzur yang mengharuskan kami LDR. Suami menyanggupi pulang seminggu sekali. Yang pertama, afwan karena suami TNI, Ustadz. Jika Ana tinggal bersama, Ana akan ikut sibuk mendampingi beliau dengan segala acara-acara dinas dan yang mewajibkan Ana memakai baju khusus sebagai istri TNI. Sedangkan Ana bercadar. 2. Lokasi dinas suami jauh dari sekolah manhaj salaf yang tidak memungkinkan anak pindah. Kami berdua sepakat untuk LDR ini. Apakah keputusan kami ini sudah benar, Ustadz? Mohon petunjuknya. Afwan Ustadz, ini ada beberapa memang bertanya bagaimana membangun komunikasi sehari-hari jika suami istri dalam keadaan LDR karena pekerjaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, maslahat bersama itu lebih penting daripada maslahat pribadi. Kalau tadi dikatakan dia LDR karena demi menjaga agamanya, demi menjaga kehormatan dirinya, maka Ana rasa nggak ada masalah ketika kedua orang ini menyepakati hal itu. Tatkala seorang suami ridho dengan kondisi yang ada, istri juga ridho dengan kondisi yang ada, insya Allah aman. Dan nasihat Ana, hendaklah dua orang ini sama-sama menjaga Allah ketika mereka berjauhan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan jaga keluarga kita. Seorang istri berusaha untuk menjaga Allah dalam rumah tangga, yang apalagi dikatakan tadi demi untuk anak-anak supaya mereka bisa sekolah di sekolah yang baik ya, yang dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka dia memutuskan hal itu. Anda rasa ini satu hal yang mulia ya. Jadi semua kembali kepada keridhaan dari kedua belah pihak. Kalau bicara bagaimana menjalin hubungan atau komunikasi yang baik ketika suami istri ini LDR, hendaklah para istri tahu waktu-waktu suami dapat dihubungi. Karena kadang-kala suami ini sibuk. Anda merasakan sendiri, kadang-kala istri Anda marah ketika Anda keluar kota, kajian umpamanya. Terkadang Ana habis kajian masuk kamar itu langsung tepar udah. WA istri ini itu udah nggak tahu. Pagi-pagi kadangkala ya ada agak ngambek lah. Kok nggak ditelepon, kok ada apa? Hendaklah para istri tahu dengan kondisi suami. Tadi kita bicara taghaful juga. Tidak semua dimasukkan hati. Kita itu kadang-kala memaafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi yang memang bisa ditoleransi gitu loh. Jadi hendaklah para istri tahu kapan suaminya dapat dihubungi. Dan kalau boleh dia ngomong sama suami, tanya, "Bang, kapan enaknya aku telepon? Kapan waktumu yang bisa aku hubungin?" Terkadang istri nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya dia kepingin ngomong, suaminya harus ngangkat. Nggak seperti itu. Apalagi suaminya punya kesibukan. Mungkin istri bisa SMS, WA dia. Ya Ustaz, ana WA panjang kadang-kala dijawabnya pendek. Seperti itu laki-laki gitu. Jadi kalau suamimu jawabnya pendek-pendek berarti suamimu rajul. Tapi ada yang jawabnya panjang-panjang juga. Jadi laki-laki itu seperti itu. Mohon difahami di sini. Ketika kita memahami pasangan hidup kita, insya Allah kita akan lebih nyaman gitu loh menjalani kehidupan ini. Oh biasa, udah memang dia itu kayak gitu loh. Sehingga engkau tidak terlalu terbebani. Ada wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. awal Januari lalu Ana menggugat cerai suami Ana. Ana sampai
di tindakan itu sebab terlalu banyak mudarat yang Ana dapatkan. Ana sulit berbakti pada suami, namun qadarullah awal Februari kemarin Allah masih berkehendak baik pada pernikahan Ana. Suami Ana meminta Ana mencabut gugatan dan Ana sangat menghargai itu. Selang 2 minggu setelah suami kembali, maka suami melakukan hal buruk lagi dalam rumah tangga. Suami sering membentak dan bicara kasar kepada Ana dan anak-anak, sering mengatai dengan sebutan afwan binatang. Bahkan suami sering menghina Ana karena tidak pantas menggunakan cadar. Ana sedih, mohon pencerahannya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, ketika rumah tangga masih bisa diperbaiki, maka Ana rasa bertahan itu lebih baik. Tapi yang jadi masalah, ini akan berdampak kepada kejiwaan anak-anak. Ana nggak tahu apa penyebab suami tadi melakukan tindakan itu. Karena ada asap, ada api. Engkau sebagai seorang istri udah tahu suamimu kayak gitu. Dan biasanya juga sudah tahu apa pemicu suami melakukan itu. Memang itu sifat yang buruk. Emosi, marah. Rasul SAW ketika ada seorang meminta nasihat, Nabi cuma kasih satu nasihat. La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Para ulama menyebutkan ketika Rasul SAW hanya memberikan satu nasihat, yaitu jangan marah. Ini menunjukkan bahwa amarah itu sangat buruk. Menyebabkan keributan dalam rumah, menyebabkan perceraian, menyebabkan kezaliman gara-gara marah. Maka nasihat Ana kepada ukhti, coba engkau pertahankan dengan cara merubah sikapmu. Engkau tidak dapat merubah suami, tapi bagaimana engkau merubah sikapmu supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang memicu suami marah. Jadi ditutup semua celah supaya dia nggak marah, sambil terus didoakan. Karena kalau bicara setelah 2 pekan rujuk ya, tahu-tahu marah lagi, berarti ada sebabnya. Tolonglah engkau pertahankan rumah tangga, hindarin yang menyebabkan suami itu marah. Kalau dikatakan dia mengatakan engkau nggak pantas pakai cadar ini dan itu, katakan minta maaf bang, iya aku belum pantas, aku mau belajar lagi, makanya aku minta nasihat. Jadikan suami itu sebagai pemimpin. Sampaikan kepada dia seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa engkau benar-benar bergembira rujuk sama suami. Katakan kepada dia, engkau bangga dengan suamimu. Ucapan-ucapan yang menyebabkan dia percaya diri untuk menjadi suamimu. Kalaupun engkau memberikan nasihat, tadi seperti yang udah disampaikan, kasih nasihat tinggal. Jangan kemudian terus-terusan. Nanti kasih nasihat lagi. Jadi lihat kondisi dan semoga engkau bisa memperbaiki, walaupun pada akhirnya keputusan ada di diri istri ya. Ketika dia tidak mampu untuk menegakkan agama Allah lagi di sana, keributan terus terjadi, maka menyudahi pernikahan itu boleh jadi solusi untuk anak-anak, untuk bapaknya, untuk ibunya. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Jazakallah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah, sekali lagi jazakallah khair wa barakallahu fik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami.